Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review drama Alchemy of Souls. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Jadi guys, setelah gue nonton 8 episode dari drama ini, gue pikir drama ini tuh bakal ngebosenin gitu. Kayak pengambilan tahta apa gimana lah, biasa ya drama kerajaan Korea pasti kan kayak begitu. Tapi ternyata drama ini tuh kocak. Yang menarik dari drama ini tuh kan emang ini dibuat negara fiksi ya, bukan dalam sejarah Korea gitu. Jadi emang bener-bener ditambahin yang namanya editingnya emang bagus. Terus di sini yang pertama gue lihat adalah pintunya yang, kalian masih ingat gak sih dramanya Lee Min Ho itu kan ada pintu ya untuk pergi ke negerinya Lee Min Ho itu. Nah di situ tuh dipakai juga nih drama ini. Kalian bisa nonton deh gimana pintu itu berubah dengan editing mereka yang bagus banget. Kalau dari segi acting udah pasti bagus ya, nggak usah ditanya lagi. Semua masuk ke dalam karakter para penyihir gitu. Dan yang gue suka lagi dari drama ini adalah pemandangannya. Jadi ada tuh scene adegan sungai gitu dengan banyak batu-batu gitu kan ya. Itu sih yang gue suka karena emang jarang-jarang aja sih di drama Korea ada scene di luar dari kerajaan. Cuma di awal sayangnya ada satu editing yang gak gue suka. Itu kayak kelihatan banget tempelannya. Jadi mereka tuh berantem atau berkelahi di atas tumpukan es di sungai gitu, tapi itu kelihatan banget tempelannya. Itu aja sih sayangnya gitu, karena kan biasanya editing mereka tuh bagus banget kan. Di sini kelihatan banget mereka ditempel. Banyak adegan-adegan yang lucu dan juga seru gitu. Yang gue inget tuh gimana si Jangwook ini belajar sihir di tengah hutan. Dan dia tuh make gelang supaya tangannya tuh nggak kesana kemari gitu. Jadi dia belum bisa mengontrol adanya sihir dalam tubuh dia yang baru ditransfer kan sama petinggi-petinggi di negeri sihir itu. Nah itu tuh gimana caranya dia berakting tuh kocak banget di sini. Kalau drama kerajaan itu nggak ada perkelahian kayaknya nggak seru ya. Mereka kan pasti pakai pedang, pakai tendangan, pakai pukulan, semuanya dipakai. Nah di sini gue ngeliat si Lee Jang Wook itu bener-bener kayaknya latihan berkelahinya dan itu cocok banget sama dia dengan wajahnya dia yang kelihatan dewasa banget kan, di sini kelihatan bagus. Ada adegan yang lain yang lucu di drama ini. Jadi waktu mereka tuh kan diusir dari negeri sihir kan, terus akhirnya si Duki sama Jangwook itu tinggallah di gua gitu. Terus Yul dateng sama penyihir lainnya itu kan, dia tuh sok-sok bisa masak gitu sama si Duki kan, tapi ternyata masakannya gosong dan itu kocak banget. Kalian mesti nontonnya gimana wajahnya Siul yang iya gue bisa masak tapi akhirnya gosong. Nonton drama ini tuh gue jadi ingat sama Boys Before Flower ya. Jadi di sini tuh Siul kayak huacelenya gitu, sementara si Duki itu jadi gemjamdinya gitu. Dan di sini tuh kocak banget deh. Kalau menurut gue emang ini kayak BBF versi sihir gitu kan ya, atau Harry Potter lah. Oke guys, gue kasih spoiler dikit ya. Jadi di sini tuh uh, sebenarnya ada kerajaan lain selain kerajaan sihir gitu kan ya. Terus dia sebenarnya ada alasan kenapa si Jangwook itu nggak boleh pakai sihir, karena dia sebenarnya tuh anak turunan raja gitu kan. Nah, gue penasaran nih si Jangwook ini bakal ngetahuan nggak kalau dia sebenarnya tuh anak dari raja dan emang harusnya tuh dia yang jadi raja, bukan adiknya atau pamannya dia lah yang jadi raja gitu. Terus di sini si Duki ini kan dibilang kalau dia tuh balas dendam karena keluarga Sir itu ngebunuh ayahnya. Padahal sebenarnya itu sang ayah itu dia kena yang namanya peminahan jiwa gitu. Jadi dia dibunuh karena kalau emang
dia nggak dibunuh, dia bakalan pindah lagi ke jiwa yang lain itu dan bikin orang susah juga. Yang bikin penasaran lagi adalah bapaknya si Jangwook, atau sebenarnya tuh dia bapak sihir yang punya kemampuan pemindahan jiwa gitu kan. Nah dia tuh setelah nutup si Jangwook untuk nggak bisa belajar sihir, dia tuh pergi. Nah kemana tuh, dia bakalan balik lagi nggak tuh ke negeri sihir? Pelajaran yang diambil dari drama ini sebenarnya tuh kita sebagai manusia nggak boleh tuh yang namanya melakukan suatu hal yang tidak baik ya, emang sih ya. Terus kita tuh kalau belajar sesuatu memang harus mesti mempertimbangkan semuanya. Jadi apa yang tidak baik ya nggak boleh digunain, tapi kalau yang baik ya memang harus diterapkan dalam kehidupan. Dari sihir pembinaan jiwa ini kita tuh kayak nggak boleh yang namanya sembarangan make suatu hal yang emang tidak menguntungkan untuk orang lain juga gitu kan. Dan ini tuh emang harus benar-benar dipakai sama orang-orang yang berhati baik, jadi nggak boleh berhati licik gitu. Terus gue bilang kenapa harus nonton drama ini, jadi bukan hanya ngebahas tentang tahta kerajaan, tapi di sini dengan sihir dan acting yang bagus. Terus kalian kalau mau lihat actingnya Lee Jang Wook sama Somin, kalian mesti nonton drama ini. Ini tuh bakal kalian lihat gimana kualitas dari drama Korea yang sesungguhnya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Kalian mesti nonton drama ini, gak bakal kecewa. Walaupun drama kerajaan, tapi ada lucu-lucunya, ada seru-serunya. Editingnya juga bagus, gak ngebahas tentang tahta doang di sini ya guys. Oke guys, terima kasih udah nonton. Annyeonghaseyo, sampai jumpa di review drama selanjutnya.